Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dulur-dulur semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Oke dulur-dulur ya, supaya saya bisa menjelaskan semuanya kepada dulur-dulur semuanya, khususnya konco-konco atau mitra-mitra yang mau ekspor, wabil khususnya para trader-trader pemula yang mau ekspor, dan terlebih lagi khususnya produk briket atau arang ya. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui karkol atau arang secara umum banyak sekali produk atau jenisnya. Yang pertama arang kayu, sebagaimana kita ketahui bersama arang kayu pada umumnya. Yang kedua yaitu sudah dalam bentuk sisa atau briket ya, atau hokah. Kemudian yang ketiga ya, itu dalam bentuk babergu ya, campuran antara arang batok kelapa atau tempurung kelapa sama arang kayu. Kemudian ada yang dalam bentuk saudas. Dulur-dulur semuanya, bagi teman-teman yang mau ekspor ya, khususnya arang ya atau karkol, itu ada beberapa dokumen dulur-dulur yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama adalah factory audit. Apa itu factory audit? Ya, teman-teman ya, perusahaannya atau factory-nya harus diaudit oleh lembaga independen. Contohnya salah satunya adalah kami. Nah, di situ untuk mengetahui atau factory audit ini untuk mengetahui kelayakan perusahaan teman-teman untuk melakukan ekspor. Nanti dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan scoring ya. Auditor akan mengecek bahwasanya perusahaan si A ini layak untuk ekspor atau tidak. Jadi ini penting. Ini pertama, dokumen pertama yang harus teman-teman siapkan, yaitu factory audit. Ya. Jadi nanti kalau kami biasanya nilai dengan 85 poin ke atas sampai 100 nanti dinyatakan layak untuk melakukan ekspor ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi ada beberapa dokumen. Satu, report factory audit atau laporan factory audit. Yang kedua adalah COA atau ROA, yaitu Certificate of Analysis ya, atau Report of Analysis, yaitu sertifikat yang menyatakan mutu dari produk teman-teman semuanya ya. Ini penting ya. Nanti khususnya untuk briket atau arang pada umumnya mengetahui kadar airnya, kadar abunya, volatilnya, fixed karbonnya. Teman-teman bisa mengetahui produk atau kualitas produk dari teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah self heating test, yaitu tes untuk menguji kemampuan tingkat bahayanya atau mudah terbakarnya barang atau tingkat potensi kebakarnya barang. Teman-teman semuanya, kita ketahui bersama arang itu secara teoritis hukum internasional memiliki sifat ignition, yaitu zat yang berpotensi terbakar dengan sendirinya. Ya, dan kita juga tahu proses pembuatan arang itu seperti apa sehingga produk ini bisa berpotensi menyebabkan kebakaran dengan sendirinya. Dan ini sangat titik kritis bagi dunia pelayaran, terutama yang punya kapal. Nah, jadi contohlah saya punya kapal atau pelayaran, tentu saya tidak mau kapal saya terbakar karena atau gara-gara saya hanya memuat satu kontainer, padahal ribuan kontainer atau ribuan ton ada di kapal saya. Nah, tentu saya harus memperhatikan betul bahwasanya produk yang saya muat itu aman. Nah, di sini gunanya self heating test ya. Jadi nanti setelah produk teman-teman dicek di lab apakah itu positif atau negatif, aman atau tidak aman, nanti dinyatakan di situ. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah MSDS, Material Safety Data Sheet, yaitu informasi atau dokumen informasi yang menyatakan
kandungan apa saja yang ada di produk teman-teman, dan sekaligus informasi-informasi terkait produk teman-teman dari asal produk sampai nanti dokumen-dokumen lainnya ya. Di situ ada kurang lebih 16 poin utama yang dibahas ya, ada beberapa lembar. Kemudian yang kelima ya, tadi 1 factory audit, COA, SHT, MSDS. Yang kelima, yang terakhir adalah Fanning Certificate. Ini penting, yaitu mengetahui weight atau berat barang yang diekspor ya. Nanti ada surveyor yang mengecek berapakah barang yang diekspor. Contoh, posisi kami ya di mana gitu ya. Jadi ada produsen, dalam hal ini para eksportir yang ada di Indonesia, nah, ada buyer. Nah, kami posisinya di tengah ya. Ya, di antaranya ada shipping line atau pelayaran, ada MKL, ada forwarding, ada surveyor. Di sini khususnya kami menyatakan atau memberikan informasi bahwasanya barang yang diekspor sama dengan sesuai pemesanan dari buyer ya. Jadi contoh ekspornya 19.000 atau 19 ton ya, maka yang diekspor ya seperti itu. Kalau 26 ton ya, nanti yang dimuat barangnya ya 26 ton gitu. Jadi, dan di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, di antaranya ngapunten, apakah yang dimasukkan kontainer itu benar-benar produk yang sesuai dokumennya atau tidak. Di sini sangat penting bagi buyer atau bagi perusahaan-perusahaan yang memerlukan ya. Contohnya shipping line itu sendiri maupun stakeholder yang membutuhkan. Demikian dulur-dulur semuanya, semoga penjelasan singkat ini terkait dokumen apa saja yang disiapkan ketika mau ekspor khususnya areng dapat teman-teman pahami, dan semoga bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Terima kasih, salam sukses bareng-bareng, salam sukses bersama. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dan jangan lupa masukannya, atau kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.